pagi hari ini adalah kingdom supply. Ya, berapa banyak yang percaya bahwa hari ini apa yang kita hadapi, hidupi ini adalah penyediaan dari surga bagi kita. Amin. Bahwa kalau kita masih bernafas, kita masih sehat, Bapak Ibu masih bisa punya kesempatan untuk duduk memuji menyembah Tuhan. Itu semua adalah perlindungan dan penyertaan Tuhan, supply dari surga, ya. Saudara, kalau kita dengar tentang kingdom supply, ya, maka kita ingat tentang privilege, ya. Ingat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita menerima yang namanya privilege, ya, sebuah hak istimewa dari Tuhan. Dan itu salah satu yang kita terima adalah kingdom supply. Wow. Kingdom supply itu penyediaan surga, pasokan surga yang Bapak Ibu terima, fasilitas dari surga yang Bapak Ibu Saudara dan saya terima. Dan saya percaya bahwa kalau sebuah kerajaan, ya, maka seperti di United Kingdom, seperti kerajaan Belanda, maka sebuah kerajaan itu ketika rakyatnya semakin makmur, maka rajanya itu semakin dimuliakan, ya. Kemegahan seorang raja itu ditentukan oleh kemakmuran rakyatnya, ya. Dan saya percaya bahwa semakin besar sebuah kerajaan, semakin makmur sebuah kerajaan rakyatnya, maka itu bukti bahwa rajanya adalah raja yang sangat luar biasa. Dan berapa banyak saudara yang percaya bahwa kita ini adalah warga negara dari sebuah kerajaan, amin. Dan kerajaan kita adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, kerajaan yang sangat powerful, ya. Sebab itu saudara dan saya percaya bahwa kita akan disejahterakan oleh raja kita. Berapa banyak yang percaya? Katakan amin. Saya akan disejahterakan, bahkan sudah disejahterakan oleh rakyat saya, oleh raja saya. Haleluya. Dan raja kita itu raja yang tidak pernah mengalami masa bergantian atau masa expire atau masa waktu berakhir, ya. Tetapi raja kita itu adalah raja yang kekal selama-lamanya. Amin. Siapa namanya raja kita? Boleh tulis di kolom komentar, boleh katakan dengan saya, siapa raja kita? Raja kita namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Wow, tepuk tangan dulu bagi raja kita. Haleluya. Nah, kalau berbicara tentang kingdom supply, ya, penyediaan dari surga atau pasokan surga yang saudara dan saya terima, maka pertanyaannya begini, apa sih yang disuplai, ya? Apa yang disuplai yang saudara dan saya akan terima dalam kehidupan kita, ya? Yang saya yakini bahwa saudara dan saya akan terima yang pertama adalah kehidupan, ya. Alkitab berkata ketika manusia jatuh dalam dosa, maka upah dosa itu maut. Artinya semua orang yang lahir dari keturunan Adam yang telah dicemari oleh dosa pasti endingnya maut, ya. Tetapi ketika raja kita Yesus Kristus mati menggantikan saudara dan saya, dan dia menawarkan kehidupan bagi Bapak Ibu saudara dan saya, maka saudara dan saya mengalami yang namanya kehidupan. Kehidupan yang bukan cuma di dunia ini saja, tapi kehidupan kekal bersama dengan dia. Maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Sekalipun upah dosa maut, setiap kita pasti akan mati. Tetapi setelah kematian kita di dunia, kita punya kepastian ada memiliki hidup yang kekal, ya. Dan ternyata Bapak Ibu, untuk mengalami keselamatan itu Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, ya. Dan bukan cuma dipilih untuk diselamatkan, tapi dipilih untuk menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16 berkata, aku menetapkan kamu supaya pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku beri kepadamu. Ya, itu supply yang kita terima dari Tuhan. Sehingga saudara dan saya nggak perlu takut dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Tapi kehidupan yang pasti saudara dan saya miliki di dalam Tuhan Yesus. Apalagi supply yang saudara dan saya terima? Kebenaran, ya. Kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Karena dosa menawan, setan menawan, ya, kehidupan dunia menawan. Tetapi kehidupan kebenaran di dalam Yesus, ketika anak itu memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Dan kemerdekaan itu sejati hanya didapat di dalam Tuhan Yesus. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran itu yang membebaskan dan memberikan jalan, mengarahkan saudara dan saya. Hidup ini banyak pilihan.
dan kita bisa nyasar atau sampai di mana-mana. Tapi kalau saudara punya kebenaran yang ada di dalam Yesus, maka dialah yang akan mengarahkan, menuntun Bapak Ibu, bahkan membuat saudara dan saya tetap hidup di dalam perlindungannya yang sejati. Amin. Dan yang ketiga yang kita akan terima sebagai supply dari kingdom, Christ kingdom, adalah saudara dan saya menerima kemuliaan. Karena sesungguhnya Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Wow. Kemuliaan Allah itu apa Bapak Ibu? Kemuliaan Allah itu gambar Allah yang ada pada saudara dan saya, yang sesungguhnya saudara dan saya akan hidup di dalam unlimited power. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa itu hilang, ya. Manusia kehilangan gambar Allah sehingga manusia sakit, manusia terkutuk, manusia mengalami kemiskinan, dan semua penganiayaan yang dunia bisa tawarkan bagi kita. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, karena ketika Yesus mati di kayu salib menggantikan saudara dan saya, maka dia menawarkan yang namanya kemuliaan yang dipulihkan melaluinya di dalam saudara dan saya. Amin. Dan itu adalah saudara dan saya akan memiliki yang namanya kesehatan, perlindungan, yaitu adalah kingdom supply yang saudara dan saya terima pagi hari ini. Buat siapa kingdom supply itu datang bagi saudara dan saya? Berkat, kuasa, promosi, dan semua yang terbaik yang akan saudara terima. Dan sudah saudara terima, termasuk keselamatan yang saudara bisa terima. Buat siapa itu semua? Tentunya Tuhan menawarkan berkat umum, ya. Berkat umum ketika manusia menjalankan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tetapi ada berkat khusus yang akan Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia dan yang mau hidup di dalam jalurnya, ya. Saya akan bagikan itu bagaimana untuk kita bisa memiliki yang namanya kingdom supply. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, ketika kita bepergian ya ke suatu negara, kalau kita bukan diutus dari negara kita untuk pergi sebagai duta kerajaan, maka yang terjadi adalah saudara harus menyediakan dana untuk hidup di negara itu, ya enggak? Saudara harus belanja sendiri, pakai uang sendiri, saudara cari rumah sendiri untuk tinggal sendiri, saudara perlu membiayai hidupmu sendiri. Tetapi ketika saudara dan saya diutus, misalnya seorang duta besar yang diutus ke suatu negara dari negaranya, maka saya percaya duta besar yang diutus itu tidak membiayai dirinya sendiri. Dia disuplai dari kerajaan yang mengutus dia, ya. Saya membaca tentang bagaimana tunjangan-tunjangan seorang duta besar ke suatu negara, ya, bahkan diatur melalui peraturan presiden. Wow, ini keren banget Bapak Ibu ya. Di dalam peraturan presiden ini beberapa saja, karena banyak banget saya lihat aturan tentang pensuplaian bagi seorang duta, ya. Maka di dalam peraturan presiden, saya baca satu literatur di dalam peraturan presiden 65 tahun 2019 tentang tunjangan fasilitas untuk duta besar, pegawai negeri, TNI, Polri di luar negeri, semua aturan itu sangat jelas. Bahkan tempat tinggal, fasilitas, semua supply ketika dia sakit, kebutuhan-kebutuhan termasuk mensuplai keluarganya. Wow, itu semua diatur dengan undang-undang. Percayakah dan yakinkah saudara bahwa ketika saudara dan saya menerima fakta yang akan saya bagikan ini, bahwa saudara dan saya diutus datang ke dunia bukan sebagai rakyat jelata, tapi dengan sebuah tujuan, dan saudara menemukan destinimu itu, lalu saudara hidup di dalamnya, maka Alkitab yang adalah undang-undang kerajaan surga yang ditulis oleh raja kita sendiri, itu mensuplai semua kebutuhan kita. Katakan wow. Wow, dahsyat dan sangat luar biasa. Ketika saya menemukan ini, saya semakin mengangkat wajah saya, bukan sombong, tapi mengangkat wajah saya karena saya bangga dengan kerajaan yang sedang saya embankan tugasnya. Saya tidak akan pernah menyesal ketika saya memilih untuk saya melayani Tuhan. Karena saya boleh
Mohon maaf Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Halo Bapak Ibu, maaf. Apakah suara saya? Tolong tutup pintu. Suara saya bisa terdengar kembali, Bapak Ibu? Oke. Jadi yang saya yakini dan saya sangat bangga karena saya adalah utusan dari kerajaan surga. Apakah saudara juga yakin bahwa saudara bukan rakyat jelata ada di muka bumi, saudara? Beberapa fakta yang saudara perlu tahu ya. Yang saya juga sudah tahu, tapi akhirnya saya semakin mengerti ini dan membuat saya semakin bangga dengan sebuah utusan dari Tuhan bagi saya. Fakta penting yang saudara dan saya perlu tahu, bahwa kita adalah duta kerajaan Allah. Katakan amin. Bahwa Tuhan mengutus kita ke bumi untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan dari kerajaan surga. Wow. Dari kerajaan Bapa kita. Asal kita perlu tahu ini Bapak Ibu. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Mari kita lihat. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya, makanya Pastor Luther, saudara kalau ditanya, asal boleh saya tanya ya, salah satu dari Bapak Ibu di sini. Boleh saya tanya, Ibu Priscilla. Ibu Priscilla berasal dari mana? Boleh di-unmute mic-nya, Bu. Aduh, Bu. Ibu berasal dari mana, Bu? Dari surga. Amin, amin. Puji Tuhan ya. Seringkali Pastor Luther bertanya, ya terima kasih Ibu Priscilla. Jadi kita harus tahu kewargaan kita ya. Kadang-kadang saya misalnya tulis berasal dari mana? Kita tulis kita berasal dari Ambon, atau kita dari Manado, atau kita dari Jakarta. Kan di KTP kita nggak tulis asal, ditulis apa? Tempat tanggal lahir, ya kan? Artinya kita lahir di Ambon, kita lahir di Makassar. Sebagai keturunan orang yang ada di muka bumi, mungkin kita dari keturunan keluarga yang adalah warga di Toraja atau di Makassar atau di Ambon. Tetapi sesungguhnya warga kerajaan kita adalah apa? Kerajaan surga. Di sini dikatakan Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi kita sedang menanti satu kerajaan di mana kita akan kembali ke sana dan itu asal kita. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, kita berasal dari mana? Kita berasal dari Allah, Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 6. Kami berasal, ini beberapa fakta yang saudara dan saya perlu tahu ya. Kami berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya, jadi kita ini diutus oleh Tuhan. Ketika saya berbicara di sini, maka saya bukan yang sedang berbicara atas nama saya atau untuk kepentingan saya, tapi saya sedang berbicara atas nama my kingdom. Wow, dan kerajaan saya adalah dari kerajaan surga. Sebab itu Bapak Ibu kita belajar menghormati firman Tuhan. Bapak Ibu dimanapun ketika saudara sedang mendengarkan firman Tuhan, belajar fokus. Karena yang sedang berbicara adalah utusan dari kerajaan surga. Kalau saudara hadir di sebuah pertemuan di mana presiden sedang berbicara, saudara nggak boleh bergerak. Saudara harus hadir sebelum presiden itu hadir. Itu tanda kita sedang menghormati bahwa kita sedang menerima pesan dari kerajaan surga. Bapak Ibu yang ada di onsite, ketika firman disampaikan, tolong jangan berjalan-jalan keluar masuk, kecuali saudara memang udah nggak bisa tahan. Tapi itu salah satu wujud saudara sedang menghormati utusan kerajaan dan firman yang sedang disampaikan itu datang dari rajanya. Wow. Alkitab mencatat orang-orang yang menghormati Tuhan akan dihormati.
Dan ketika kita dihormati, kita menerima yang namanya kingdom supply. Ya, apa tugas kita diutus ke muka bumi? Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara dan saya diutus di tengah dunia yang penuh dengan situasi seperti serigala. Dan saudara seperti domba. Saudara perlu apa? Cerdik. Beda cerdik dan licik. Licik itu adalah tipu daya setan, tapi cerdik adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Dan dikatakan tetap tulus. Di balik kecerdikan harus ada ketulusan. Tanpa ketulusan kita jadi orang-orang Kristen yang mulus, ya, penuh dengan kepura-puraan dan berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, tugas kita. Matius 10 ayat 40 dan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Wow. Dan barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena bukan sembarangan orang, tapi dikatakan di sini, karena ia muridku. Wow. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Beberapa orang mengerti ayat ini sehingga mereka sangat menghormati hamba-hamba Tuhan. Mereka sangat menghargai pelayanan. Kenapa? Karena mereka tahu firman Tuhan ini undang-undang. Kalau tadi undang-undang untuk supply duta besar ada di dalam undang-undang presiden, maka ini undang-undang yang diatur oleh raja kita loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, ketika kita tahu kita diutus oleh Tuhan, maka saudara nggak perlu takut kalau orang-orang di situ nggak menerima saudara. Firman yang saudara sampaikan, bukan dia menolak saudara, tapi dia menolak Tuhan yang menyampaikan. Ini sesuatu yang sangat powerful, sehingga membuat kita pede, ya, percaya dia dan percaya diri. Bahwa ketika kita menyampaikan pesan Tuhan, kita sedang berbicara atas nama kingdom, kerajaan kita di surga. Wow. Kita membawa kabar baik, ya. Tujuan kita adalah membawa kabar baik, ya. Kita adalah representative of Christ Kingdom. Kita adalah perwakilan dari kerajaan Allah. Kita duta kerajaan Allah. Bukan sebuah nama, tapi sebuah lifestyle. Kalau saudara bilang saudara perwakilan kerajaan Allah, ketika orang melihat saudara, cara bicara saudara, cara sikap saudara, melayani sesama, melayani Tuhan, harusnya orang tahu, wow, dia berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang perfect, kerajaan yang powerful, melayani nggak abal-abal, melayani sungguh-sungguh dengan hati, dengan cinta, dan itu adalah lifestyle yang kita bawa. Ya Bapak Ibu, Roma 10 ayat 13-15 berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow, Bapak Ibu, dunia akan mengalami kebinasaan. Dunia sedang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada solusinya. Kalau bukan saudara dan saya sadar, dibutuhkan hari-hari ini pembawa kabar baik. Ya, tugas kita sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi, Roma 10 ayat 13-15. Bagaimana orang bisa selamat? Bagaimana orang bisa tahu jalan keluar, solusi kehidupan, kalau tidak ada orang-orang yang membawa kabar ini? Hari ini, firman ini datang menantang saudara dan saya. Kalau saudara tahu bahwa saudara adalah duta yang diutus Tuhan ke muka bumi, mulut kita harus penuh dengan kabar baik. Katakan amin. Tulis di kolom komentar yes and amin. Kalau saudara ada di sebuah kantor, kalau saudara ada di sebuah sekolah, kalau saudara ada di sebuah komunitas, kalau saudara ada di gereja, kalau saudara ada di masyarakat, dan saudara tidak pernah membuka mulut menyampaikan kabar baik, dengarkan ini, saudara bukan utusan dari kerajaan surga. Dan dengarkan ini, saudara tidak akan mendapat kingdom supply.
Apa yang akan saya mau sampaikan? Ini adalah khusus bagi orang-orang yang hidup sebagai warga utusan kerajaan Allah. Yang dari mulutnya harus ada kabar baik. Kalau saudara ada di sekolah, saudara nggak pernah ngajak anak-anak di sekolah saudara tentang berita Injil. Nggak pernah ada saudara bawa jiwa datang kepada kerajaan Allah. Kalau saudara ada di kantor dan teman-temanmu nggak pernah mendengar berita baik, you are not dari kerajaan surga. Karena kalau saudara dari kerajaan surga, harusnya kantor saudara sudah dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Harusnya anak-anak didik di sekolahmu sudah datang kepada Tuhan. Harusnya orang-orang yang belum diselamatkan sudah diselamatkan. Maka dengarkan ini. Apa yang akan saya sampaikan tentang kingdom supply, itu jadi milik saudara. Jadi pastikan hidup kita bahwa kita diutus bukan cuma menjadi penghuni bumi yang menghabiskan oksigen, makanan, pakaian yang ada di muka bumi. Tapi kita diutus dengan sebuah tugas istimewa, membawa kabar baik. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Matius 5 ayat 13-14 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itu tadi yang saya sampaikan. Kalau saudara ada di satu area dan saudara nggak pernah bawa dampak, nggak pernah ada orang yang saudara injili, nggak pernah ada orang yang tahu kabar baik, maka saudara bukan garam dan terang dunia. Bahwa saudara bukan diutus dari kerajaan surga. Karena kalau kita tahu kita utusan, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Raja kita amanatkan kepada kita. Bagaimana kita bisa menerima kingdom supply itu? Ya. Yang pertama, kita melayani kerajaan Bapa kita. Wow. Untuk menerima kingdom supply, pastikanlah bahwa Anda sedang melayani kerajaan Bapa kita. Jangan tertipu di dalam pelayanan ritual yang kita lakukan tanpa melibatkan hati dan pengabdian. Lukas 10 ayat 1-12 berkata, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Saudara dengarkan ya. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera. Kalau kita sering bilang shalom bagi rumah itu. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, ternyata ketika saudara bilang shalom, ada orang yang nggak layak menerimanya. Tapi dikatakan di sini, kalau orang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Wow. Saudara, kalau Anda mengucapkan shalom, kalau saudara menerima orang mengucapkan shalom, jawab. Kalau sebenarnya terjemahan aslinya tuh dibilang ha shalom. Saudara yang menerimanya harus bilang shalom, shalom, shalom. Ya, artinya apakah kamu punya shalom, damai sejahtera? Saudara harus jawab shalom. Jadi kalau orang bilang shalom, saudara terima bilang shalom, itu masuk jadi milik saudara. Tapi kalau saudara biarkan mengignore itu saja, menganggap sapaan biasa, itu nggak akan saudara dapat. Jadi itu perlu kita sambut saudara. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Wow. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minum apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkanlah orang yang sakit, ada yang di situ. Kerajaan Allah, katakanlah kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu, dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kakimu. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara, kalau kita pergi ke suatu kota, dan kota itu tidak respon menerima kita, nggak apa-apa. Selama saudara masih diutus ada di kota itu, lakukan yang terbaik. Dan berkatnya tidak akan hilang dari saudara. Tapi kota itu, warga kota itu, nggak akan menerima bagian yang Tuhan tetapkan saudara bawa ke sana. Saya ingat cerita tentang mama saya. Mama saya punya papa itu seorang guru Injil, ya.
Dia membesarkan 8 anaknya itu di daerah terpencil, di daerah yang namanya Buru, ya, di daerah kampung yang jauh dari kota kami, Maluku, Ambon. Dan kakek saya itu dia pergi nggak bawa apa-apa. Berbicara tentang tidak bawa pundi-pundi ini artinya belajar bergantung pada penyediaan Tuhan. Saya pindah dari Ambon keluar kota Ambon nggak bawa apa-apa. Tapi hari ini kami membuktikan untuk kemuliaan Tuhan bahwa kami hidup, kami bisa punya fasilitas, kami disuplai, punya rumah, punya semua fasilitas penyediaan Tuhan. Itu karena kita sedang diutus oleh Tuhan. Wow. Suami saya sering mengingatkan anak-anak saya, ingat, kamu jangan hanya mau dapat upah hamba Tuhan, tapi kamu harus hidup seperti hamba Tuhan. Jadi kami mengingatkan diri kami dan mengingatkan kami bahwa kami dapat semua ini karena kami utusan. Jadi kami mendapat supply dari Tuhan. Kakek saya itu, saudara, kalau dia masuk ke sebuah kampung, zaman dulu itu masih sangat primitif. Jadi kalau kampung tidak menerima, itu kadang mereka pakai magic, mantra-mantra. Itu orang kadang masih daerahnya tuh belum berpakaian, ya masih sangat primitif. Mama saya sekarang 94 tahun, anak ke-7 daripada 8 bersaudara. Bayangkan kakek saya hidup di 100 tahun yang lalu. Ya. Dan saudara, kalau dia masuk di satu kampung, itu kesaksian ibu saya. Dan kampung itu misalnya nggak menerima, mengusir mereka. Apa yang dilakukan kakek saya? Dia keluar dari kampung itu. Dia masih pakai sistem perjanjian lama ini ya. Kebaskan debu kaki. Apa yang terjadi? Pernah terjadi di satu daerah. Hampir semua laki-laki di daerah itu meninggal dunia di saat yang bersamaan. Ketika opa saya pergi meninggalkan daerah itu. Lalu mereka minta maaf, mereka cari kakek saya yang dia sudah pindah ke kampung lain. Dan mereka minta maaf sama kakek saya. Lalu kakek saya bilang, kamu tidak mengusir saya. Kamu mengusir raja yang mengutus saya. Dan itu bahaya buat kamu. Saya datang membawa kabar baik, tapi kamu menolak saya. Lalu kakek saya kembali ke daerah itu, kakek saya membuat air, menyediakan air, mendoakan, menumpangkan tangan, mengurapi air itu, dan suruh rakyat negeri itu minum. Dan puji Tuhan, mereka terselamatkan. Laki-laki yang belum meninggal masih bisa hidup, dan kampung itu masih ada, saudara. Ya, bukti bahwa mereka diutus, dan itu menjadi sebuah cerita buat kami, bahwa ketika Tuhan mengutus kami ke suatu daerah, maka kita tidak membawa nama atau pribadi kepentingan kita, tapi kita sedang membawa kerajaan Allah. Dan Tuhan yang akan mensuplai dan menjaga kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita adalah pelayan Tuhan. Ya. Di mana saudara berada? Saudara pelayan Tuhan, utusan Tuhan. Saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Orang menolak saudara. Orang menolak Tuhan. Tuhan yang akan berperkara. Kita nggak perlu bela diri, kita nggak perlu membalas. Ingat 3 hal yang tidak perlu disentuh. Salah satunya pembalasan. Pembalasan itu hak Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan main-main ya dengan hamba-hamba Tuhan. Mungkin itu orangnya nggak gimana-gimana banget, tapi saudara tetap menghormati karena mereka diutus oleh Tuhan. Ya, urusan nanti mereka salah, urusan sama Tuhan. Tugas kita adalah tetap menghormati. Karena kita memberikan air bagi seorang hamba Tuhan, kita menerima upahnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita menerima yang namanya kingdom supply? Kita menerimanya ketika kita menjadi pelayan yang setia. Menjadi pelayan yang taat. Ya. Pelayan yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak ngebangkang. Tidak memberontak. Ya, apa yang Tuhan bilang, siap Tuhan. Siap Tuhan. Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga kamu dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyak. Wow. Apa yang dikatakan sebelum kita menerima penyediaan, menerima hujan awal dan hujan akhir, artinya saudara dan saya tetap hidup di dalam penyediaan yang tanpa ada musim berganti, tapi saudara tetap disuplai oleh Tuhan. Saudara bisa tetap punya gandum, anggur, minyak. Itu berbicara tentang kelimpahan. Itu berbicara tentang berkat penyediaan Tuhan. Apa nggak ada masalah? Ada.
tetapi Tuhan selalu mensuplai kita. Tuhan selalu menyediakan anggur, minyak kepada saudara dan saya. Saya kekurangan waktu untuk menceritakan kesaksian hidup saya. Bagaimana disuplai oleh Tuhan. Hal-hal sekecil apapun Tuhan suplai, saudara. Nggak pernah kekurangan. Tuhan selalu menyediakan dengan sangat-sangat luar biasa. Ulangan 5 ayat yang ke-33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani. Supaya apa? Kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Saudara, taat itu harga mati. Lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lakukan seperti untuk Tuhan. Taatnya jangan taat pakai musim atau mood, ya, pakai perasaan. Kalau lagi kepengen datang, kepengen taat, kepengen lakukan, jangan. Hidup karena iman, bukan karena perasaan. Nggak peduli moodmu, tetap taat. Lakukan apa yang Tuhan lakukan. Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, jangan lakukan ketika ada orang yang suruh, ketika misalnya yang saya hargai, misalnya contoh ya, misalnya ini contoh saja, misalnya saudara ada di sebuah kantor, pemimpinmu ada, saudara akan lakukan dengan sungguh-sungguh supaya dilihat, dipuji oleh pemimpin. Tapi pemimpin nggak ada, saudara main-main. Ketika di sebuah gereja, gembala ada, saudara melayani sungguh-sungguh. Gembala nggak ada, nggak main-main. Itu saudara tidak melayani dengan segenap hati. Dan saudara tidak sedang melayani untuk Tuhan, tapi saudara sedang melayani untuk manusia, dilihat manusia. Padahal Tuhanlah yang akan memberikan upah bagi saudara dan saya. Tugas kita apa? Taat saja. Tuhan yang akan mensuplai. Saudara, waktu kami pindah Makassar, saudara suami saya pernah sering menceritakan itu ya. Perjalanan kami ini dari kota kami di Ambon, kemudian kami ke Jakarta. Di Jakarta itu saudara ada masa di mana kami nggak punya apa-apa. Bahkan sampai mau beli telur satu pun nggak ada, saudara. Ya, suami saya pernah cerita uang di saldonya itu cuma 200 perak kalau nggak salah. Ya, dan itu benar-benar membuktikan bahwa kami pernah mengalami masa-masa di mana ada ujian. Apakah kita percaya dan bergantung kepada Tuhan? Seperti firman tadi, jangan membawa pundi-pundi, jangan membawa bekal. Itu berbicara bukan tentang kita nggak boleh diberkati, bukan. Tetapi bagaimana kita hidup bergantung kepada Tuhan dan berkat penyediaan Tuhan itu nyata bagi kita. Waktu kita mau pindah dari Jakarta ke Makassar, ke Denpasar, saudara tahu nggak? Itu nggak ada sama sekali biaya. Tetapi dalam satu hari saja, Tuhan mengirimkan tangan orang untuk menolong kita dengan mengirimkan sebuah kepercayaan untuk melayani di sebuah tempat. Dan ketika suami saya pergi ke sana, di hari itu juga, padahal dia sudah berjanji kepada pemimpin kami bahwa kita akan pindah, tapi tidak tahu mau dapat uang dari mana untuk biaya pindah ke sana. Dan dia tidak bilang ke mereka bahwa kita butuh itu. Kita berdoa. Setiap hari kita berdoa. Kita bilang, Tuhan, kita diutus Tuhan. Kita pilihan, kita hamba Tuhan. Seorang senior kami pernah bilang begini, kalau kamu lapar, kamu melayani Tuhan dan kamu lapar, kasih tahu saya. Karena saya yakin Tuhan yang saya layani nggak akan kasih tinggal kamu lapar. Lalu suami saya bilang, jangan bilang ke siapapun tentang apa yang kita alami. Lapor saja ke Tuhan. Lalu kita cuma berdoa, Tuhan utus kami ke sini. Kalau Tuhan izinkan kami ada di kota yang kami akan pindah, Tuhan harus suplai kami. Dan apa yang terjadi, saudara? Dalam satu hari, tiba-tiba ada orang yang meminta pelayanan sama suami saya. Begitu banyak hamba Tuhan yang ada di kota ini. Tapi dia ingat suami saya di jam yang sudah tinggal beberapa jam. Dia harus melayani. Lalu suami saya bilang, bagaimana ya? Saya bilang, pergi. Kan tidak ada yang kita harus siap sedia baik atau tidak baik. Nggak ada yang kata dadakan. Kalau Tuhan suruh pergi, pergi. Dan dia pergi melayani. Ternyata Tuhan pakai tangan orang untuk memberkati, mensuplai. Dan
ketika suami saya selesai dalam pelayanan itu, ada seorang ibu yang mengajak dia bertemu. Dan singkat cerita, ibu itu bilang begini, apa yang tadi Bapak sampaikan, itu adalah sebuah nazar saya ke Tuhan. Dan saya mau memberkati Bapak dengan berkat ini. Saudara tahu, ketika ibu itu yang suami saya tidak kenal, memberikan amplop kepada suami saya pulang. Dan ketika saya sampai di rumah, kita berdoa, terima kasih Tuhan, dan kita membuka amplop itu. Selama saya hidup, saya belum pernah menerima uang sebanyak itu. Ya, itu mungkin gaji kumpulan kita mungkin 1 atau 2 tahun baru didapat di situ. Itu sangat luar biasa, saudara, dan itu biaya untuk kami pindah kota, mensuplai kebutuhan kami. Ketika kami pindah ke kota itu, ceritanya panjang, saudara, bagaimana uang itu dan Tuhan tambahkan lagi, orang itu mendapat peneguhan bahwa benar Tuhan suruh dia kasih uang ke kami. Dan kami pindah, saudara. Dan ketika kami sampai di kota baru itu, rumah itu kosong melompong. Tapi besok nggak pakai tunggu lama, besok hari, orang rumah itu, seorang yang mau pindah dari kota itu datang kepada kami di rumah kami yang kosong melompong itu, dan dia bilang begini, Pak, saya itu mau pindah kota. Saya sudah taruh barang-barang saya itu di koran untuk dijual. Tapi saudara, Bapak, Ibu dengar, gak ada satupun yang beli sudah berbulan-bulan. Dan ketika saya dengar Bapak pindah ke kota ini, Tuhan taruh di hati saya bahwa barang-barang itu untuk Bapak. Dan saudara tahu mereka bawa itu semua kursi, kulkas, kompor, jemuran baju, apa semua mereka bawa ke rumah. Kami tuh seperti bermimpi. Hah? Beginikah cara Tuhan mensuplai karena kami utusannya? Beginikah cara Bapa mensuplai anak-anaknya? Dan saudara, akhirnya apa yang kami dapat juga dari berkat, kami juga nggak mau aji mumpung. Sehingga berkat yang Tuhan kasih kepada kami juga kasih ke mereka karena mereka mau pindah. Kami bilang kami berkati juga mereka dengan apa yang ada pada kami. Dan sepanjang hidup kami di kota itu, bagaimana saya mau melahirkan, Tuhan kasih SMS, tolong saya ada di rumah sakit dan orang datang membayar biaya rumah sakit dan pesannya dari Tuhan Yesus. Dan bagaimana kami nggak punya makanan, Tuhan supply, bagaimana kami nggak punya handphone, Tuhan kasih, bagaimana kami punya, saya punya banyak kesaksian. Kalau saya tulis buku rasanya, wow, benar-benar itu yang namanya kingdom supply, penyediaan tanpa batas. Kami nggak punya apa-apa, saudara. Tapi Tuhan yang mensuplai. Tugas kami taat saja. Ketika Tuhan bilang pindah, waktu kami mau pindah ke Makassar, saya baru pindah rumah, saya baru beres-beres, saya baru happy-happy dengan rumah baru saya. Tapi suami saya diutus pindah ke Makassar. Suami saya bilang, ini kamu dulu deh, saya di sini dulu. Tapi dia bilang, pergi, taat, pergi. Anak saya belum selesai naik masuk ke SD. Harus beberapa bulan lagi, saya bilang, apa selesaikan aja kakak di sini. Papa duluan, nanti saya nyusul. Suami saya bilang, tidak, suruh berangkat, sekarang berangkat. Dan kita pergi. Kita pergi, Bapak Ibu, nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi hari ini, kita bisa disuplai, punya rumah di sana, di kota yang dimana kami nggak punya apa-apa dulunya. Kami bisa punya sebuah tempat ibadah yang kami bangun oleh anugerah Tuhan. Kami bisa, anak-anak bisa disekolahkan. Itu hanya bukti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang Dia utus. Saudara bangga loh. Harus bangga kalau kita tahu bahwa kita diutus oleh Tuhan. Tuhan yang akan mensuplai saudara dan saya. Taat saja. Tuhan bilang apa? Lakukan aja. Nggak usah ngeyel. Nggak usah banyak bantah. Nggak usah sok tahu. Karena kita nggak tahu apa-apa. Tuhan yang lebih tahu. Esok di depan kita. Nggak usah pakai akal memikirkan. Kalau begini nanti begini. Kalau begitu nanti begitu. Layani Tuhan aja. Kingdom supply pasti jadi milik saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagaimana untuk kita mendapat kingdom supply? Kalau yang pertama, kita harus pastikan kita adalah duta. Kita adalah melayani Bapa kita. Yang kedua, taat saja. Dan yang ketiga, kita harus setia. Yosua 1 ayat 3, 7 dan 8. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Wow. Saudara, setia. Setia dengan hal-hal kecil yang Tuhan sedang percayakan.
Kalau Tuhan menaruhmu untuk menjadi asyir, setialah sebagai asyir. Kalau Tuhan menyuruhmu menjadi seorang pemain musik, setialah sebagai pemain musik. Kalau Tuhan menyuruhmu sebagai seorang singer, WL, atau Tuhan menyuruh sebagai ibu rumah tangga di rumah, melayani jiwa-jiwa melalui apa yang saudara punya talenta, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Sungguh-sungguhlah dengan segenap hatimu. Lakukan dengan sungguh-sungguh, setialah di situ. Ya, jangan berpindah-pindah, artinya jangan saudara bikin ini belum ini sudah deh nggak cocok, aku mau ke sini aja atau mau ke situ aja. Jangan saudara. Lakukan sampai memang Tuhan bilang sudah waktumu selesai di sini. Mau kemana? Oke, lakukan. Ya, lakukan dengan setia. Dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Waktu kami ada di Makassar, ada begitu banyak proses, ya. Dan saya ya, bukan suami saya yang kadang bilang sama suami saya, dan dia juga sempat bilang, iya ya, apa tugas kita sudah selesai. Dan orang bahkan bilang, mereka bermimpi, harus begini, harus begitu. Nah, orang-orang yang bermimpi itu pun akhirnya juga nggak tahu kemana dunianya, saudara ya. Tapi itu ketika Tuhan bilang, lakukan aja, bangun aja bangunan ini, tetaplah melayani aku. Selama Tuhan belum suruh kamu pindah ke tempat lain, di sini saja melayani Tuhan. Kami tetap lakukan. Fokus saja. Fokus, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kan kita utusan, kita bukan pemilik. Amin. Kita diutus, Bapa kita yang membackup kita. Dan di dalam kesetiaan, jangan lalai. Saya kasih tahu ulang, jangan lalai dengan tanggung jawab kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Alkitab berkata, ayat 8 daripada firman Tuhan tadi, ya, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Lupa itu kan lalai. Betapa sering ketika kita nggak bikin sesuatu yang baik, lalu kita bilang gini, aduh lupa Pak, aduh lupa Bu. Jangan saudara, orang lupa itu karena saudara nggak anggap penting. Kita akan melupakan apa yang kita nggak pentingkan. Tapi kalau kita ingat, ini hal yang penting. Masa saudara lupa makan? Benar nggak? Masa saudara lupa punya tabungan di bank? Masa saudara lupa nomor rekeningmu? Kalau sesuatu yang berharga nggak mungkin lah kita lupain, benar nggak? Kalau kita bilang kita lupa, berarti sebenarnya kita nggak anggap itu penting. Kalau kita lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan ayat 8 berkata, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau berhasil Bapak Ibu, mau beruntung, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Jangan lupa menasihati orang. Jangan lupa memberkati orang. Apa talenta yang Tuhan percayakan kepadamu, jangan abaikan, Bapak Ibu. Jangan lalaikan. Lakukan itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Yeremia 48 ayatnya yang ke-10 berkata, nggak main-main kalau kita lalai. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Kalau kita melayani tapi lalai, suka lupa, masa bodoh, sering diingat-ingatin, terus harus dibilang, harus begini, harus begitu, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Sesungguhnya kita sedang lalai. Dan Alkitab bilang begini, terkutuk saudara. Ya, makanya kenapa kita banyak yang melayani, tapi kok kita nggak dapat kingdom supply ya? Ada kekurangan, ada masalah yang nggak selesai-selesai. Pasti ada masalah, ya. Pasti ada persoalan, kekurangan, bisa. Tetapi Tuhan akan menolong kita dan tidak membiarkan kita. Banyak orang Bapak Ibu di sini yang punya kesaksian. Saya memasuki tahun ini, Tuhan sedang melatih saya dan menunjukkan kepada saya bahwa kamu nggak perlu bergantung sama manusia. Aku yang punya kamu, aku yang utus kamu, aku yang akan supply kamu. Saudara, saya bilang sama anak-anak saya, sama suami saya, tahun ini tuh Tuhan lagi bawa, karena tema kita berlari dan terbang dengan cepat. Dan saya sedang berusaha untuk semampu apa yang Tuhan percayakan, saya kepengen lakukan dengan cepat. Lebih cepat, lebih cepat, kalau lebih cepat, kalau bisa lebih maksimal, mau lebih maksimal. Dan di masa-masa di awal tahun ketika kita disuruh berdoa dan berpuasa, saya bilang, Tuhan, saya mau gapai hal-hal yang selama ini saya tidak gapai. Saya orang yang kuatiran.
Ada apa saya selalu ngomong, saya bilang ke suami saya ini. Tapi tahun ini Tuhan latih saya bergantung kepada Dia. Termasuk salah satu yang Tuhan latih saya adalah ketika uang di bank, saldo saya mulai menipis. Saya nggak ngomong lagi ke suami saya. Saya langsung tunjukin ke Tuhan. Saya bilang, Bapak, di lo saldoku, aku tak gituin. Ibu ketawa. Saya angkat buku bank saya, Bapak, ATM saya, Bapak, saldo gini. Saudara, saya nggak lebay-lebayin, saya nggak mau sok-sokan, bukan. Tapi benar-benar saya itu di bulan ini ya, di bulan Januari masuk ke Februari, saya itu seperti apa ya? Saya cerita ke kakak saya cerita ke anak-anak saya, Mama seperti sedang ada di satu dimensi baru yang butuh, pas butuh selalu ada, pas butuh selalu ada. Satu waktu beberapa minggu yang lalu, ini kisah ini real story yang salah satu dari sekian banyak yang saya dapat dari Tuhan. Ketika anak saya dia bilang, Papa, Mama mesti bayar uang sekolah. Ini semesternya. Dan itu lumayan besar, Bapak Ibu. Lalu papanya bilang begini, tenang nak, Papa Mama melayani Tuhan. Pasti Tuhan supply, kamu tenang aja. Bayangkan betapa percayanya ya. Dan karena saya yang bagaimana ya, Tuhan, anak saya butuh uang sekolah, pasti Tuhan supply, kita melayani Tuhan. Dan saudara, nggak tunggu lama, dalam hitungan 2 atau 3 hari ke depan, Tuhan izinkan saya yang dapat SMS itu, WA itu, dibilang begini, Bu, nggak tahu nomornya, nggak ada nomor, nggak ada nama. Kalau ada nama kan saya tahu dari siapa. Tapi tulisannya begini, Shalom Ibu, maaf, boleh minta nomor rekeningnya. Hah? Saya nggak tahu ini nomor siapa. Lalu saya bilang, haleluya, puji Tuhan, Shalom, maaf, dengan Ibu siapa. Dan saudara tahu, kisahnya adalah orang ini cuma sekali ketemu saya. Dan karena suami saya ikut pelayanan, lalu dia ngomong sama suami saya sedang mendoakan orang, lalu saya ajak berbicara dengan si ibu. Dan ketika saya berbicara dengan dia, suami saya sudah selesai pelayanan, kita masih ngobrol. Lalu saya bilang begini, Bu, nanti ya lanjut kita sharing-sharing lagi. Ini nomor saya, Ibu catat aja kalau perlu WA saya bantu, perlu doa apa, kebutuhan saya pasti Ibu doakan, saya doakan Ibu. Saya kasih nomor saya ke dia, saya nggak ambil nomornya dia. Dan dia WA saya, Bapak Ibu, minta nomor rekening. Dan singkat cerita, ketika saya bilang bahwa, by the way, ini dalam rangka apa, Ibu mau memberkati saya, dan dia bilang begini. Di bulan ini, toko kami, saya bahkan nggak tahu dia punya toko. Kami punya usaha sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kami punya perpuluhan yang cukup banyak, dan saya juga sangat diberkati, dan saya mau berbagi, dan saya ingat ibu dan pastor. Bayangkan Bapak Ibu, bukan Tuhan yang taruh di otaknya. Saya baru sekali ketemu orang yang bukan saya pernah ketemu. Dan kalau bukan Tuhan yang taruh kami di hatinya dia, di otaknya dia, manalah mungkin dia menghubungi saya. Tapi dia menghubungi saya, dan saya bilang, wow, puji Tuhan. Tapi saya bilang, saya tidak, karena itu saya mau untuk Ibu mau memberkati kami, saya dan suami saya, maka saya bilang itu untuk bagian yang dia bilang terserah Ibu mau diapain. Lalu saya bilang sama suami saya, dan akhirnya kami memberikan, saya bilang Ibu kirim saja ke gereja. Dan saya bilang ke suami saya, ada orang memberkati. Dan akhirnya saudara, kebutuhan-kebutuhan yang bukan cuman untuk biaya yang saya ambil untuk anak saya, tetapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan, itu disuplai oleh Tuhan. Wow, apa yang saya mau saksikan kepada Bapak Ibu? Jangan takut, jangan khawatir, selama kita ada di dalam penyediaan daripada kingdom, daripada Bapa kita di surga, siapapun kita, dimanapun Bapak Ibu berada, mari layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, setialah Bapak Ibu, ya. Dan yang paling terakhir adalah jangan lupa tabur tuai. Itu prinsip kerajaan Allah. Kita ini mau menuai, tapi kita nggak pernah mau menabur. Padahal password untuk membuka pintu surga itu apa? Murah hati. Firman Tuhan berkata, barang siapa murah hati diberi kemurahan. Amsal 11, 24, 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan.
Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu, setiap kali kita dapat sesuatu, ya, saya selalu melatih diri, saya latih anak-anak saya selalu, kami sekeluarga melatih diri begini loh. Kalau dapat berkat, saya selalu bilang begini, Tuhan, berapa roti yang harus saya makan dan berapa berkat benih yang harus saya tabur. Tidak semua yang kita terima itu harus kita makan. Ada yang harus kita tabur. Karena ketika kita menabur, kita yang akan menuai. Alkitab berkata di dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Wow, saudara mau menuai banyak? Harus tabur yang banyak. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa pagi ini kita dapat passwordnya. Ayo belajar menjadi orang-orang utusan Tuhan. Hiduplah melayani Bapa kita, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kesetiaan, dan selalu menabur, dan menabur. Karena pada waktunya Anda juga yang akan menuai. Tetapi di atas semua yang kita lakukan, ayat terakhir, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua yang ada pada kita itu cuma ditambahkan. Sesungguhnya yang terbaik Tuhan sudah siapkan melalui tubuhnya sendiri bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, jangan khawatir karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kingdom supply datang bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan kingdom supply bukan cuma dalam bentuk duit, kesehatan, perlindungan, damai sejahtera, dan semua yang terbaik dari surga ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Saya kembalikan kepada Pak. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi ini. Yang diberkati Tuhan, mari tulis di kolom komentar bahwa saya sungguh amat diberkati Tuhan. Salah satu kingdom supply yang luar biasa adalah Sang Raja memberikan nyawanya kepada saudara. Supaya saudara pun juga nanti menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Salah satu hal yang Tuhan nyatakan adalah akulah roti hidup. Tuhan mengumpamakan dirinya seperti roti untuk memuaskan saudara. Salah satunya Yesus berkata, akulah air kehidupan. Untuk menghilangkan dahaga kita kepada hal-hal dunia, maka Yesus itu jawaban bisa memuaskan saudara dan saya. Bapak Ibu nggak bisa cari sukacita di luar daripada kerajaan Allah, luar dari kebenaran. Tapi saya percaya apa yang tadi disampaikan Pastor Lenny, itu jadi sebuah kekuatan untuk kita menjalani hidup ini dan menerima kingdom supply dari Tuhan. Itu merupakan sebuah privilege yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Bapak Ibu harus terima itu dengan iman. Mari siapkan hati kita, kita akan menerima perjamuan kudus Bapak